Halo, kembali lagi di channel Wheels with Brain. Di video kali ini, seperti biasa kita akan membandingkan dua buah sepeda, yaitu Stratos S2 dari Polygon dan yang kedua adalah dari Pacific, namanya Sprinter 5.0. Jadi dua sepeda ini berada di range harga yang mirip-mirip, yaitu di angka 6.800.000 buat yang S2 dan 6.950.000 yang Sprinter 5.0. Jadi bedanya agak lebih mahal 150.000 untuk yang Pacific Sprinter 5.0. Tapi itu adalah harga kalau harga di website. Nah, kalau misalnya kita lihat harga di marketplace kayak Tokopedia, ternyata untuk S2 harganya sama, nggak beda jauh. Tapi untuk Sprinter itu rata-rata dijual di harga angka sekitar 6.150.000. Jadi kalau di Tokopedia lebih murah Pacific Sprinter ya, sekitar 650 ribuan. Jadi dua sepeda ini memang adalah sepeda yang di line up-nya Stratos gitu misalnya, itu adalah line up paling bawah, mentok di bawah gitu. Dan Sprinter juga begitu, di road bike Pacific dia harganya yang paling murah. Jadi memang di review kali ini kita jangan mengharapkan spek yang bagus-bagus, karena ini dua sepeda ini adalah dua sepeda yang paling bawah. Jadi ya speknya mungkin paling buruk dibandingkan dengan saudara-saudaranya seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan coba bandingkan dari frame-nya dulu. Kalau kita lihat di sini untuk frame-nya dari dari Polygon S2 itu untuk frame-nya itu bahannya masih alloy. Gitu. Untuk yang Pacific gimana? Untuk yang Pacific Sprinter sama, bahannya masih alloy. Untuk fork-nya untuk yang S2 ini sudah karbon. Nah, sedangkan kalau yang Pacific ini fork-nya masih alloy. Jadi kalau kita lihat di sini untuk material frame ini menang Polygon karena dia dua-duanya forknya sudah karbon. Sedangkan kalau untuk yang si Pacific ini forknya masih alloy, frame-nya juga masih alloy, seperti itu. Itu untuk material frame-nya. Kalau untuk material part-nya mulai dari seat post, stem, drop bar ini sama, dua-duanya masih alloy. Seperti itu, cuman beda merek aja. Tapi mereknya juga menurut saya secara spek kayaknya nggak beda jauh, entity sama side, seperti itu. Terus dari frame-nya sendiri, kalau kita lihat di sini, untuk yang Polygon dia sudah full inner kabel, kabelnya masuk ke dalam frame gitu ya, dan keluarnya benar-benar sudah di belakang, sudah di tempat-tempat memang yang harusnya keluar. Jadi untuk Polygon ini sudah full inner kabel. Kalau kita lihat yang Pacific, dia juga sudah inner kabel masuk ke sini gitu ya, ke dalam frame. Tapi memang kalau kita lihat di sini nggak full keluarnya. Kalau yang si Polygon ini keluarnya langsung di belakang ini ya. Kalau yang si Pacific ini keluarnya masih dari bawah, seperti itu. Jadi dari tengah-tengah ini, dari crank sampai belakang ini masih nggak inner kabel, seperti itu. Terus untuk forknya juga sama. Kalau untuk yang si Polygon, karena dia jenisnya remnya ini rem U-brake, jadi ya langsung aja gitu ya, dari tempat pengereman langsung ke remnya gitu, karena juga kabelnya pendek aja. Tapi kalau untuk yang Pacific ini dia jenis remnya beda. Dia jenis remnya ini dia udah pakai disc brake, ini lebih baru sebenarnya, tapi dia kaliper remnya nggak di atas kayak U-brake yang di atas ini, tapi dia di bawah gitu. Nah ini belum inner kabel, kalau kita lihat di sini masih keluar kabel yang nggak masuk ke dalam forknya gitu, seperti itu. Jadi itu untuk frame-nya ya secara material. Kalau kita simpulkan secara umum untuk frame, saya rasa Polygon menang ya, karena dia forknya sudah karbon itu, terus sudah full inner kabel semuanya, seperti itu. Jadi kalau untuk material frame gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau ngomongin masalah geometri itu bagaimana sih sepeda ini dikendarai dari bentuknya, seperti itu. Oke, di sini saya sudah bikin semacam perbandingan gitu ya. Jadi kita lihat di sini yang belakang ini adalah frame-nya punya Pacific, yang di depan ini adalah yang punya Polygon. Dari sini kelihatan hampir nggak beda jauh sih. Jadi ini as-nya saya samain, as roda belakangnya. Nah, kita lihat aja seperti apa bedanya gitu kan ya. Saya nggak akan banyak ngomongin secara geometri yang aneh-aneh, tapi yang kelihatan jelas aja di sini. Yang paling jelas di sini kelihatan ya memang ini tinggi dari headsetnya. Jadi headset itu yang di depan ini ya, namanya headset gitu. Nah kita lihat beda tingginya ini signifikan banget gitu. Nah headset ini efeknya apa sama riding position sama geometrinya
Ya kalau misalnya headsetnya tinggi, ini kan stangnya akan lebih tinggi ya, drop barnya ini, maka posisi mengendaranya dia akan jauh lebih tegak, gitu. Jadi kalau dari sini, saya lihat, ini untuk yang Pacific, ini dia lebih mengarahkan sepeda ini sebagai sepeda endurance. Gitu, endurance. Endurance itu sepeda yang secara riding position itu dia cenderung lebih tegak, nggak gampang capek, itu karena dia tegak. Tapi memang dia ketika di kecepatan tinggi dia akan merasakan tahanan angin yang cukup besar, sehingga jadinya nggak bisa cepet-cepet banget. Ataupun kalau pengen cepat, kekuatannya harus kuat banget gitu, karena tadi ada tahanan angin gitu, karena posisi badannya agak tegak. Sedangkan kalau yang Polygon ini kalau dibandingkan sama Pacific, dia emang lebih nunduk gitu ya, lebih ke arah performance. Tapi saya sudah sering membandingkan Polygon S2 ini dengan sepeda-sepeda lainnya, dan memang Stratos ini secara geometri dia nggak ke race, dia ini lebih ke all-round. Jadi kalau di sepeda itu yang paling santai itu endurance, terus yang paling performa, paling enak, paling cepat itu namanya race atau performance. Nah, all-round ini di tengah-tengah. Jadi Polygon ini memang naruh geometri untuk Stratos ini yang seri-seri bawah, yang S2, S3, S4 itu biasanya di all-round. Itu. Nah, ini terlihat dari riding positionnya seperti itu. Jadi yang jelas Pacific ini endurance banget. Kalau yang Polygon ini all-round. All-round ini lebih bisa dipakai kemana-mana lah gitu. Ngebut juga masih oke gitu. Kalau yang endurance ini buat ngebut di atas kecepatan 25-30 akan kerasa banget tuh tahanan anginnya gitu. Itu untuk geometrinya. Sekarang kita berlanjut ngebahas group setnya. Oke, untuk group setnya, sebenarnya group set ini apa dulu sih? Group set itu ya peralatan-peralatan di sepeda yang mengatur masalah pergantian gigi sama masalah pengereman, itu namanya group set. Kalau Polygon S2 ini dia pakai Shimano. Shimano ini pabrikan group set dari Jepang. Ini udah paling terkenal lah. Jadi secara umum itu untuk group set pabrikannya atau produsennya itu ada 3 yang utama, yaitu Shimano, SRAM, sama Campagnolo. Nah, kalau Shimano ini Jepang, SRAM ini Amerika, Campagnolo ini Eropa. Memang kalau pasar tetap Shimano yang megang sih paling banyak gitu. Tapi 3 ini adalah nama group set yang sudah terbukti secara kualitas, secara teknologi. Ini yang paling terdepan lah gitu. Jadi mulai dari si Brifter tuh yang ini ya. Jadi Brifter itu brake shifter gitu. Jadi dia emang dipakai untuk ngerem, tapi juga bisa dipakai untuk ganti gigi gitu, makanya namanya Brifter. Seperti itu. Nah, Brifternya ini dari Shimano, dia serinya seri Claris namanya. Gitu. Nah, kalau seri Claris ini dia di keluarga group set dari Shimano yang untuk road bike. Ini dia yang nomor 2 paling bawah. Jadi paling bawah itu namanya Tourney. Terus Claris. Terus Sora. Terus Tiagra. Terus 105, Ultegra, dan terakhir itu adalah Dura-Ace. Jadi lumayan panjang ini ya. Makin ke atas ini makin bagus. Kalau Dura-Ace ini dipakai sama yang ya pembalap-pembalap beneran lah, yang ikut di Paris-Dakar segala macam gitu. Kalau Tourney ini yang paling jelek, dulu ada Stratos S1, sekarang udah nggak ada. Dulu pakai Tourney gitu, tapi udah nggak ada. Nah, Claris ini sekarang yang dipakai sama S2 yang paling rendah. Jadi nomor 2 paling rendah lah ya. Tadi kan kita sudah sebut ini adalah sepeda-sepeda yang paling rendah di keluarganya gitu ya. Jadi dia pakai Claris. Bedanya apa? Kalau Claris ini, Tourney ini 7 speed. Claris ini 8 speed. Sora 9, Tiagra 10, 105 ini 11. Terus ke atas ini 11. Gitu. Ini apa sih 7 speed, 8 speed? Itu adalah jumlah roda gigi yang ada di belakang ini. Gitu. Jadi kalau 7 speed ya berarti ada 7 roda gigi yang bisa kita ganti-ganti. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin yang si ini nih, siapa namanya? Sorry. Jadi, yang Shimano ini yang dipakai adalah mulai dari Brifternya, terus RFD, front derailleur ini yang ganti gigi depan, RD, ini rear derailleur, ini yang ganti gigi belakang, itu sudah pakai Shimano Claris, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan untuk pergantian giginya gimana yang di Pacific. Di Pacific itu pakai merek bukan Shimano, tapi namanya Black Box.
Black box ini saya nggak bisa ngomong banyak karena ini merek Cina kayaknya ya, dan masih baru. Jadi reviewnya juga belum banyak. Cuman ya kita tahu lah kualitas barang Cina sama barang yang Jepang emang udah terkenal ya, pasti bedanya ya gitulah gitu ya. Tapi itu semua hanya asumsi. Karena saya juga nggak tahu. Cuman ya tanggung resiko sendiri lah seperti itu. Kalau Shimano ini walaupun Claris, walaupun dia cuma 8 speed, tapi secara performa dan keawetan udah terbukti gitu. Nah, kalau ini black box namanya, mulai dari drifternya, terus FD-nya, terus RD-nya juga dari black box. Nah, cuman kalau di Shimano kita cuma dapat Claris yang 8 speed, nah di black box kita dapat 11 speed. Gitu. Sedangkan kalau di Shimano 11 speed ini punyanya 105. 105 ini bisa dibilang ya pokoknya yang di atas ini ya, 105 ini bisa dibilang yang entry level buat yang sepedaan serius kalau di Shimano. Sedangkan di black box dengan harga tadi ini udah dapat 11 speed gitu. Jadi untuk teknologi pergantian gigi menang Pacific, tapi kalau untuk masalah kualitas awet-awetan menurut saya bakal menang Shimano. Ya terserah lebih suka yang mana gitu ya. Oke, sekarang selain untuk pergantian gigi juga tentunya untuk pergerakannya itu ada crank di sini. Terus ada kaset di belakang gitu. Nah, ini yang mempengaruhi masalah rasio gigi. Jadi kalau cranknya ini sama-sama bukan Shimano, merek lain. Jadi ya seperti tadi saya bilang, ini sepeda paling murah di keluarganya masing-masing. Jadi pasti ada motong-motong budget supaya bisa dijual di harga segitu kan gitu. Nah, makanya ini cranknya bukan pakai Shimano dua-duanya. Tapi kalau kita lihat dari rasio giginya, untuk yang si Pacific ini dia pakai namanya rasio crank itu namanya mid compact. Itu adalah 5236. Jadi ini kan ada dua gigi nih. Yang gedenya ini 52, yang kecilnya ini 36. Gitu. Oke. Nah, sedangkan yang gigi belakang atau biasa disebut kaset, ini untuk yang Pacific pakai 11 sampai 28. Jadi tadi kan saya bilang ini ada 11 speed, berarti ada 11 roda gigi. Roda gigi paling kecil itu punya 3 gigi. Ada 11 gigi. Jadi dalam roda yang paling kecil itu ada 11 gigi gitu. Sedangkan kalau untuk yang paling besarnya itu ada 28. Nah, di antara ini semua totalnya ada 11 roda gigi gitu ya. Jadi paling kecilnya 11, paling gedenya 28. Nah, kalau untuk yang di Polygon itu untuk yang depannya dia pakai seri compact. Jadi kalau yang mid compact itu 5236, kalau ini 5034. Itu. Sedangkan untuk belakangnya dia pakai 1130, tapi memang cuma 8 speed gitu ya. Oke. Nah, ini efeknya apa? Efeknya gini. Kalau untuk yang di depan itu dia kalau kita mau buat ngebut-ngebutan, itu dia makin gede, itu makin cepat. Makin cepat itu artinya makin berat, dengkulnya harus kuat gitu kan ya. Gitu istilahnya, ini kalau di motor ya gigi tinggi lah, gigi 4 gitu. Oke. Kalau yang di belakang itu kalau buat ngebut, ini buat max speed ya. Yang biru ini buat max speed. Kalau buat ngebut itu makin kecil, itu makin ngebut, tapi makin berat juga gitu. Sekarang saya ganti warnanya. Nah, sekarang kalau buat nanjak yang di depan itu makin kecil, itu makin bagus karena enteng. Jadi yang di depan itu makin kecil makin enteng. Sebaliknya yang di belakang makin besar makin enteng, enak buat nanjak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin buat ngebut-ngebutan, siapa sih yang lebih bagus buat ngebut-ngebutan gitu ya, max speednya lebih tinggi mana? Kalau kita asumsikan dengkulnya kuat gitu ya. Jadi di sini kelihatan kalau untuk yang Pacific dia bisa pakai yang depan ini paling gede kan 52 gitu ya, untuk maxnya dia bisa pakai 52, belakangnya dia pakai paling kecil 11 gitu, 52 11. Sedangkan kalau untuk yang si Polygon dia untuk ngebut-ngebutan paling ngebutnya bisa pakai 50, paling gede cuma 50, belakangnya sama 11, jadi 50 11. Oke. Nah, ini jelas lebih kencang yang Pacific karena dia depannya lebih besar gitu, belakangnya sama-sama 11. Jadi kalau buat ngebut-ngebutan Pacific. Untuk rasio giginya gitu ya, dia bisa mencapai max speed lebih tinggi
gitu kan. Nah sekarang kalau kita ngomongin buat nanjak, kalau Pacific dia kan kalau nanjak kan depan makin kecil berarti 36, belakangnya makin besar berarti 28. Ini bisa pakai 36 28 gitu ya, 36 28. Oke, sedangkan kalau untuk yang si Polygon dia bisa pakai 34, belakangnya bisa pakai 30. Enakan mana? Jelas jauh enakan Polygon. Kenapa? Karena depannya dia lebih kecil, belakangnya dia lebih gede, kan gitu ya. Kalau tadi buat nanjak kan depan kecilin, belakang gedein, kan gitu ya. Ini jauh lebih enteng ketimbang 3628 gitu. Jadi emang sebenarnya agak aneh sih kalau yang Polygon ini jelas gitu ya, dia pakai geometrinya all round, dan untuk rasio giginya ini bisa dibilang rasio gigi yang lumayan normal lah gitu ya. Nah yang aneh ini Pacific karena dia rasio giginya buat ngebut tapi geometrinya buat endurance. Jadi istilahnya untuk bisa ngebut ini kan ya dengkulnya harus kuat gitu ya, tapi begitu ngebut ketahan sama tahanan angin. Jadi emang kalau menurut saya agak aneh sih bikin desain sepeda untuk Pacific ini gitu ya, seperti itu. Jadi rasio giginya buat ngebut tapi geometrinya endurance gitu. Nah itu untuk rasio gigi dari grup set gitu ya. Sekarang kita coba ngebahas adalah pengereman. Nah kalau pengereman ini untuk yang Polygon dia masih pakai U-brake, sedangkan untuk yang Pacific dia sudah pakai disc brake. Oke, secara teknologi menurut saya disc brake menang. Disc brake ini masih baru mulai diimplementasikan mungkin sekitar 2019 dan lebih pakem gitu, dan lebih pakem. Cuman memang disc brake-nya yang di Pacific ini masih full mechanical. Jadi kalau disc brake yang udah high end itu dia pakai full hidrolik, pakai minyak semuanya. Kalau ini masih full mechanical. Jadi ya nggak terlalu bagus juga sebenarnya kalau di kelas disc brake. Tapi dibanding U-brake masih mendingan disc brake lah paling nggak gitu. Oke. Nah, untuk mereknya, untuk Polygon ini dia juga nggak pakai Shimano, dia motong harga di sini juga, dia pakai Tektro. Kalau nggak salah Tektro 315. Saya punya pengalaman pakai ini dan saya nyatakan ini kurang bagus. Kalau saya beli S2, yang pertama saya ganti adalah remnya. Karena menurut saya pribadi, rem ini ngefek banget. Baik sama buat keselamatan, tapi juga buat kecepatan. Saya ada membahas video terkait rem ini, bagaimana rem ini mempengaruhi kecepatan. Silahkan ditonton, saya kasih linknya nanti di atas atau di deskripsi gitu ya. Itu bisa dilihat. Nah untuk yang Pacific, ini juga jelas bukan Shimano, dan mereknya nggak dikasih tahu apa. Gitu. Jadi kalau secara merek ini menurut saya sama-sama kurang bagus, tapi ya secara teknologi mendingan disc brake lah daripada U-brake. Gitu. Oke. Nah, cuman yang si Pacific ini juga belum standar. Kenapa? Karena zaman sekarang untuk road bike yang pakai disc brake itu mountingnya ke frame, mounting si kalipernya ini. Jadi kalipernya ini kan ada ngebaut ke frame-nya ini ya. Ini masih bukan standar road bike. Kalau road bike itu namanya dia flat mount, dia langsung di sini gitu mountingnya, langsung di forknya gitu ya, atau di chainstay-nya. Jadi nggak manjang ke atas gini. Ini masih standar MTB gitu. Jadi belum pakai yang flat mount system. Oke, jadi itu aja yang bisa dibahas di grup set. Jadi kalau kesimpulannya kalau untuk masalah pergantian gigi, kualitas bahannya gitu, materialnya jelas Polygon menang karena pakai Shimano. Tapi kalau ngomongin teknologinya, Pacific menang karena dia sudah 11 speed. Gitu ya, ini kesimpulannya. Terus kalau untuk rasio gigi, si Pacific ini lebih buat ngebut, menang di max speed gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang Polygon, ini kalau secara umum antara road bike lain, dia ini bisa dibilang ya biasa aja untuk rasio giginya. Di tengah-tengah, tapi memang kalau dibandingkan buat sama Pacific, dia menang di enteng, di gigi rendah, range-nya lebih tinggi, lebih bisa enteng gitu. Jadi kalau Pacific lebih bisa ngebut, Polygon lebih bisa buat nanjak gitu. Kalau kita bandingin antara dua ini gitu ya, ini ngebut, ini nanjak lah gitu. Oke. Kalau untuk masalah pengereman, kalau menurut saya Pacific yang menang. Kenapa? Karena ini dia sudah disc brake gitu ya. Walaupun secara material bahan menurut saya sama-sama kurang bagus karena bukan pakai merek yang bagus, tapi secara teknologi menang Pacific lah karena dia sudah disc brake gitu.
Oke, itu aja yang bisa dibahas di masalah group set. Sekarang kita lanjut ngebahas masalah wheel set. Kalau untuk masalah wheel set saya nggak bisa ngomong banyak karena memang belum terlalu banyak, terutama untuk yang Pacific ya yang ngebahas gitu. Tapi intinya kita lihat di sini untuk wheel setnya. Untuk rimnya ini ya, yang ini itu jelas rimnya Pacific ini rim buat ngebut. Jadi dia ini rimnya aero, bentuknya aero. Aero tuh apa? Dia lebih tinggi nih tembok rimnya. Dia kalau nggak salah pakai 40 mm. Kalau yang Polygon malah saya nggak tahu tingginya berapa, tapi yang ini yang biasa aja gitu. Rim yang model aero gini 40 mm ini enak buat ngebut karena dia bisa motong angin. Jadi kalau aero itu dia tahanan anginnya kecil gitu, jadi buat ngebut ini lebih enak. Tapi buat nanjak ini nyiksa karena dia biasanya lebih berat. Apalagi ini pasti di sepeda paling bawah rim tebel ini pasti materialnya kan alloy ya. Ini memang dua-duanya materialnya alloy. Tapi kita nggak bisa ngarepin alloy yang kualitas bagus, yang memang lebih ringan, karena ini sepeda-sepeda di spek bawah gitu kan ya gitu. Nah terus habis gitu kalau kita lihat dari hubnya ya, Polygon pakai NTT, memang merek yang supply buat dia, dan Pacific pakai mereknya sendiri, Pacific juga. Jadi ya nggak bisa kita harapin bagus-bagus banget gitu. Kalau untuk ukuran bannya ini yang Polygon dia pakai 25C, sedangkan yang Pacific dia pakai 28C gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan kalau mengenai roda. Intinya adalah ya kualitasnya nggak jauh beda, tapi menurut saya bakal berat. Kalau untuk masalah berat bakal berat punya Pacific karena dia serinya yang aero nih 40 mm lebih tebal. Ini lebih enak buat ngebut, jalan rata, lebih motong angin. Kalau yang ini standar aja gitu, tengah-tengah aja, buat nanjak oke, buat ngebut ya nggak bagus-bagus amat tapi oke juga lah gitu. Nanjak juga nggak oke-oke banget sih, ini juga berat lah ya, ini sepeda low spec lah, sepeda spek bawah gitu ya. Ini seperti itulah tapi untuk rodanya gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan keseluruhannya bagaimana gitu ya, kalau Polygon ini jelas sih kalau menurut saya dia range all round ya. Jadi targetnya adalah all round gitu. Range giginya ya umum-umum aja, yang biasa, geometri biasa-biasa aja gitu ya. Wheel set juga ya biasa-biasa aja, tapi memang semuanya speknya agak di bawah gitu kan, karena ini sepeda paling murah. Kalau untuk yang Pacific ini rada aneh karena dia untuk riding positionnya dia kelihatannya endurance, tapi dari rasio giginya sama dari rimnya dia ngejarnya ke performance gitu buat ngebut seperti itu ya. Itu jadi karakternya seperti itu. Silahkan Anda nilai sendiri kira-kira Anda lebih cocok sama yang mana. Kalau saya pribadi sih, kalau saya karena pesepedanya hobi biasa gitu ya, saya mungkin akan lebih ngarahin ke Polygon. Kenapa? Ya secara ini lebih all round, lebih bisa dipakai kemana-mana. Terus kedua, partnya beberapa kayak grup setnya itu pakai Shimano ya. Yang jelas kalau menurut saya secara kualitas pasti lebih bagus dibandingkan black box gitu. Ketiga, mungkin yang terakhir ya, kalau saya mau upgrade paling enggak ini dijualnya lebih gampang sih dibandingkan sama Pacific gitu. Jatuhnya nggak akan parah-parah banget harganya. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Besar kemungkinan dari informasi yang saya sampaikan tadi salah gitu, ada yang salah, tolong dibantu untuk dikoreksi gitu aja. Terus tapi kalau Anda misalnya justru malah tahu lebih banyak karena mungkin memiliki salah satu dari sepeda ini, taruh juga di komen biar nanti saya taruh di deskripsi, biar yang tahu nggak cuman Anda aja, yang nonton yang lain juga bisa tahu. Oke, itu aja dari saya, terima kasih.